Bukanya ya, main itu ada orang-orangnya Galarua berusaha, saya bongkar, kamu bongkar apa dari saya? Yo saya tantang Galarua, kamu berani bongkar-bongkaran apa saya? Tak bongkar sekali rahasiamu habis semua kamu. Bubar kamu. Tak bongkar sekali bubar kamu. Oh bongkar-bongkaran sama saya Galarua. Ya, saya cuma diem saja, saya sabar ya. Saya sabar. Kamu bongkar-bongkaran sama saya Galarua. Ayo saya tantang Galarua, bongkar-bongkaran sama saya yo. Tak bongkar semua hidupnya kamu satu-satu. Habis kamu. Oh bongkar-bongkaran sama saya Galarua. Jangankan hidupnya kamu, organisasimu tak bongkar aja habis kamu. Mau bongkar-bongkaran sama saya Galarua ini. Aduh ya, nggak usah begitulah. Ya, saya nggak punya masalah dengan kamu. Kamu jangan cari masalah sama saya lah. Ya. Si Owen mau bongkar-bongkar, tak bongkar rahasianya kamu Owen, habis kamu Owen. Oh, ini Haris. Mantul tahu Shine 26, kamu nggak suka minggir. Ya, minggir aja kalau kamu nggak suka. Ya. Saya ingatkan Pak Paul agar jangan membicarakan Galarua, bila perlu kita teleponan. Aduh, saya nggak takut sama siapapun, kamu ngancam-ngancam saya. Aduh, kamu mau tak bongkar Galarua di sini? Mau sekarang tak bongkar Galarua. Bubar besok Galarua kalau tak bongkar sekarang. Hati-hati kamu ngancam-ngancam saya. Aduh, Ardiansa, kamu masuk ke Zoom sini. Anak Ardiansa ini, kamu masuk ke Zoom. Penjara sama orang Islam dengan cara yang diajarkan sendiri. Kamu pikir kamu akan lolos? Ya kayak Malikil itu. Pak Paul tadi nyebut Owen Fang. Lupa nyebutin Supriyadi itu si botak dari Surabaya itu nyari alamatnya Pak Paul tuh katanya. Oh iya katanya nyari alamat saya. Dia pikir saya takut ya. Ya si botak kamu Surabaya. Kenapa nggak Supri aja ke sini hadap-hadapan sama saya ya? Bilang dia punya teleponnya saya. Ya sudah kamu ke sini, kamu tak jemput di bandara kan begitu kan? Sampai udahlah kamu udah mau tanah, nggak usah lah nambah dosa lagi. Tak bilang gitu ya. Baru dia rupanya udah nggak pernah nongol lagi di YouTube-nya kita bikin masalah ya. Saya bilang kamu udah bau tanah Alengso, saya bilang gitu kan. Jangan bikin masalah, saya bilangin begitu kan. Kalau mau masuk Zoom, tapi dia nggak berani ya. Dia tuh nggak berani loh, saya telepon aja dia nggak berani ngangkat, diblokir sekarang. Jadi orang jelek-jelekin kita, terus saya tanya kamu punya masalah apa, nggak berani loh. Ya Amin Wijaya setiap kali dia ada di TikTok yang mana, tak samperin. Pasti dia minggir, langsung minggir. Bongkar ini, kamu tahu nggak rahasia ini? Saya kan tahu pengurus itu saya tidak pernah ketemu, tapi saya tahu kehidupan mereka semua. Loh, saya dapat penglihatan dari Jibril loh, mereka itu semua orang seperti apa. Jika ada yang minta dibaptis uji dulu, oh enggak masalah. Orang minta baptis, saya baptis. Minta duit nggak bisa. Ya, dan kalau sudah dibaptis, kita pasti akan kejar. Kamu harus ikut pemuridan. Ya. Nah ini ya, Lina Wijaya domba tersesat. Oh, nggak masuk Islam gara-gara lelaki yang sekarang jadi suaminya. Dan di Islam hidupnya sengsara, lalu masuk Kristen lagi. Ya kita nggak tahu kapan masuk Kristennya lagi, saudara ya. Yang penting tahun 2022 dia jadi Islam mu'alaf. Ya, lalu apa yang terjadi setelah itu? Ya, saudara, dia harus dibaptis dulu. Kalau dia mau jadi Kristen harus jelas yang baptis siapa. Ya, karena dia sudah menyangkal Yesus. Ya. Nah, ya para penyusup biasanya kekurangan data, jadi cuma mau nyolong data dari pasal N26. Nggak bisa mau data apa yang dicuri dari saya. Kita nggak ada rahasia, dalam komunitas kita nggak ada rahasia ya. Kita semua terbuka ya, saking terbukanya ya. Main itu ada orang-orangnya Galarua berusaha, saya bongkar, kamu bongkar apa dari saya? Yo saya tantang Galarua, kamu berani bongkar-bongkaran apa saya? Tak bongkar sekali rahasiamu habis semua kamu. Bubar kamu. Tak bongkar sekali bubar kamu. Oh bongkar-bongkaran sama saya Galarua. Ya, saya cuma diem saja, saya sabar ya. Saya sabar. Kamu bongkar-bongkaran sama saya Galarua. Ayo saya tantang Galarua, bongkar-bongkaran sama saya yo. Tak bongkar semua hidupnya kamu satu-satu, habis kamu. Oh bongkar-bongkaran sama saya Galarua.
Jangankan hidupnya kamu, organisasimu tak bongkar aja habis kamu. Mau bongkar-bongkaran sama saya kayak Larua ini. Aduh, ya, nggak usah begitulah. Ya, saya nggak punya masalah dengan kamu, kamu jangan cari masalah sama saya lah. Ya, si Owen lagi mau bongkar-bongkar, tak bongkar rahasianya kamu Owen, habis kamu Owen. Owen, Owen. Ya, kita sabar saja ya, cuman kita sabar ya. Karena kamu bukan musuh kita. Ya, tak bongkar sekali kelar kamu tuh Kalarua. Tiap hari ngomongin orang. Kalau orang diem itu bukan nggak berani. Kalau saya diem itu karena saya sabar, saya kasihan sama kalian. Ya, kasihan. Karena hidupnya kalian kan cuma dari donatur saja kan. Santiamul itu duitnya dari kita, yang gaji ya kita, saudara ya. Aduh. Nih ya, betul ya Esther Sinsu. Ya Lina tadinya mau ngatur-ngatur Damaris, yang mau ngatur-ngatur, dia langsung diusir sama Bu Lianti ya. Jadi waktu itu dia sempat masuk, ya dia namanya orang kita datang ya sama dia deket-deket ke kita ya kita kenalin. Bukan saya sudah wanti-wanti. Cuma waktu itu waktu orang ini masuk ke kita, saya nggak tahu, saya baru dikasih tahu itu beberapa hari setelahnya ya sama pengurus. Terus si pengurus bilang, oh iya itu hati-hati loh. Saya bilang, hati-hati ya. Coba tak telepon ya, kita telepon bertiga. Jadinya kita telepon bertiga. Ya habis telepon bertiga ya saya kan ngomong apa adanya, rupanya dia nggak terima, caci maki saya tadi tuh ya pakai WhatsAppnya tadi ya. Aduh saya bilang saya ampuni kamu ya, cuma tak jawab gitu aja ya. Iya nih tersangka penyusup dites makan babi. Oh bukan, kalau si Noni itu kita tahu ya, nggak usah khawatir Mamat ya. Si Noni itu saya tahu dia. Ya. Oke ya, ini udah nggak ada yang ini lagi. Ini nggak ada yang mau bicara nih, yang di Zoom nih tumben nih pada pendiam semua nih. Waduh, nih saya sudah baca yang dari ini ya, saya sudah bacain dari. Jadi hati-hati ya, saudara pendeta-pendeta, mbak-mbak Tuhan. Ya, Anda kalau sekali Anda membaptis orang, langsung dimuridkan. Kayak kita sekali membaptis, kita muridkan, kita kejar ya. Ya, kita bantu kalau kamu ikut aturan kita. Jadi jangan lemah. Ya, dulu ya si Galarua pernah nyodorin satu katanya orangnya bom-bom. Bilang mau baptis, katanya nipu ya. Baptis katanya mau nipu. Saya bilang, kamu kalau bilang itu dari bom-bom nggak akan tak terima dari awal. Saya bilang ya. Kamu tidak bilang itu dari bom-bom. Kalau kamu bilang itu dari bom-bom, saya tolak. Ya, akhirnya nipu ya. Cuman ya duit cuman 200.000. Ya, uangnya cuma 200.000. Jadi cuman kita nggak suka aja gitu ya. Hati-hati. Kamu kalau bilang itu dari bom-bom, saya tolak. Jangan membaptis orang yang bukan produknya kita. Yang bukan karena orang di sini, kemudian dia bertobat di sini. Bertobatnya di tempat lain, terus di sini kenapa nggak mereka yang membaptis? Kan begitu pertanyaannya kan. Kalau dia bertobatnya di sini, ya kita baptis di sini. Katanya dari bom-bom, direkomendasi oleh bom-bom. Saya bilang nggak usah. Ya, direkomendasi. Kenapa? Dia kan punya ini sendiri, punya grup sendiri. Kenapa nggak mereka aja membaptis? Kecuali orangnya bertobat di sini, ya. Ya, dari situ apa? Soalnya kalau produknya saya tahu. Dia kenapa bertobat saya tanya. Terus saya dengar. Ya, tapi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk itu biasanya apa? Motifnya ekonomi, duit. Dan begitu dia nggak akan mau ikut aturan mainnya kita. Dan akhirnya kita yang repot, saudara ya. Akhirnya kita yang repot nanti. Difitnah, di apa itu ya. Yang rahasia itu nyaris ya. Rahasia itu nyaris kemarin. Oh, untung kita ini ya, kita cepet ya. Terima kasih, Don Dendron. Jika tidak berbuah, waspada dengan pengajarannya. Ya, hati-hati ya. Bom-bom, Sofiatul, Malikil, ya grupnya Wanda sama Tungtung itu hati-hati ya. Merasa paling hebat sendiri, sekolah juga enggak, merasa keminter. Itu nanti akhirnya sama tuh ya, penyusup-penyusup itu. Akhirnya memecah belah kita ribut sendiri.
Kayak Rudi Yohanes sekolah enggak, ngerasanya paling pinter. Ya, sekolah juga enggak dia. Sekolah di mana, sekolah teologi di mana, merasa paling pinter. Akhirnya ngawur semua teologinya, malah ngajarin nggak Yudas masuk surga. Kan compong ini satu nih, si Rudi Yohanes ini. Udah terang jelas-jelas sama Yesus berkata terkutuk, ya kan, celakalah. Lebih baik dia tidak dilahirkan, malah masuk surga. Aduh. Oke, lanjut terus. Ini Haris mantul Tausiain 26, kamu nggak suka minggir ya, minggir aja kalau kamu nggak suka ya. Saya ingatkan Pak Paul agar jangan membicarakan Galarua, bila perlu kita teleponan. Aduh, saya nggak takut sama siapapun, kamu ngancam-ngancam saya. Aduh, kamu mau tak bongkar Galarua di sini? Mau sekarang tak bongkar Galarua, bubar besok Galarua kalau tak bongkar sekarang. Hati-hati, kamu ngancam-ngancam saya. Aduh, Ardiansa, kamu masuk ke Zoom sini. Mana Ardiansa nih, kamu masuk ke Zoom. Oh, aduh, jangan ngancam-ngancam saya lah. Saya nggak suka diancam-ancam ya. Kalau saya diem, saya bukan takut. Ya, itu Galarua tiap hari isui saya. Saya nggak takut. Ya, cuman saya ngalah, saya diem. Itu mundur, karena mereka bukan musuh saya. Itu anak hilang. Ya, tapi jangan saya diancam. Saya lagi cerita hari ini penyusup. Ya, saya lagi cerita penyusup, hati-hati. Ini ada suara komandan nih. Silakan suara komandan. Ya, Pak Paul, shalom. Gila ini ya TikTok ini ya. Ini Pak nyuruh saya masuk ke TikTok ini, saya ngeliat serem sekali ya. Iya, nggak apa-apa. Kita buat penyeimbang, meluruskan yang dablek-dablek. Iya, tapi serem kan? Maksudnya ini orang-orang ini memang buas-buas ya, orang-orang TikTok ini ya. Gila. Bukan serem-serem, Pak. Kita menghadapi orang-orang bodoh. Tapi orang Kristennya juga sering bodoh-bodoh nih. Bukan cuma orang yang Islamnya, orang Kristennya juga gampang kepancing dia ya. Bukan, sebenarnya kan TikTok itu buat entertain aja. Jadi orang senang entertainnya itu. Kalau ada perdebatan, kalau ada kayak ribut-ribut, saling iya, bener. Tegang jadi gitu buat ya. tontonan Epo aja ya. deh. Iya. Tapi memang jadi ikut-ikutan juga kadang-kadang kan. Jadi memang kalau menurut saya, kalau ada apologet ya, udah saling membidatkan, ya itu dodol, dablek itu, bukan apologet itu. Gila, iyalah. Iya, bukan apologet ya. Jadi menurut kita itu orang-orang yang ya mungkin dia pengetahuan teologi ada, tapi logika dan nalar analisanya kalau menurut saya ya masih rendah begitu, apalagi cuma pakai 1-2 ayat untuk menyatakan dia antikristus lah, sesat lah, bidat lah, ya kan dodol begitu. Semuanya kalau ditanya orang Tritunggal, Oneness, seluruh orang Protestan, Pantekosta, Karismatik, GKI, Katolik sekalipun, ya menyatakan Yesus Kristus ya pernah 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ya, sebagai diakui dalam hati dan mulutnya Yesus Kristus Tuhan. Semua lagu-lagunya menyembah, berdoanya ya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sama saja begitu, tapi dibidat-bidatin kan dodol begitu. Iya, dodol juga. Iya, yang lagi serem ini memang ini ya, yang 1000 mahasiswa ini ya, itu dipaksa, kelihatannya memang ada terorganisir sekali ya. Berlin itu kan sarang PKS, ya. Itu tuh sampai saya tuh benar-benar ya, orang-orang yang pernah saya singgah itu dipanggil loh sama atasnya polisi loh, dan diteror. Itu benar-benar. Terus sampai ke kedutaan itu keluarin jangan mensuplai Paul, ya. Jadi tidak boleh. Mereka pikir saya khotbahnya duitnya dari pendeta Indonesia, dari gereja-gereja Indonesia yang di Eropa. Mereka pikir kan, bodoh banget mereka itu ya. Makanya saya tantang sekalian. Emang saya mau khotbah di gereja kalian? Saya bilang, target saya adalah orang bule sama imigran Islam. Kalau saya mau ngutbahin orang Indonesia, ada 280 juta orang Indonesia di Indonesia. Ngapain saya kemari? Ya, makanya itu benar ya, dan saya komitmen sampai dengan hari ini, saya itu kalau persekutuan doa di rumah, yang saya undang itu bule-bule semua. Ya kalau ada orang Indonesia mau datang, saya nggak apa-apa, saya senang-senang aja ya.
Kayak sahabat kita itu yang dari Apeldoorn, itu yang rutin ya, yang selalu kontak sama kita, Bu Christine itu yang di Apeldoorn, ya, itu mah sahabat setia kita. Proni lah namanya, ya kita terima lah namanya dia datang. Cuma target saya tetap bule, target saya tetap orang imigran Islam, target utama saya. Kenapa ya? Saya jauh-jauh kemarin kan memang mau menjadi orang-orang ini. Jadi kedutaan itu ya. Tapi besok Pak, tanggal 13 April, itu 3 gereja Indonesia dukung saya loh Pak, penginjilan di jalan loh itu. 3 gereja Indonesia itu kan ikut turun bareng, malah kita udah latihan musik sama-sama nih. Untuk penginjilan tanggal 13 April, saya itu sampai terharu sekali, saya sampai melongo. Hah? Beneran kalian mau ikut? Saya sampai tanya ulang ya, beneran? Ya saya nggak bilang bukannya nggak boleh sama Dubes kemarin. Saya mau bilang begitu sebetulnya. Itu benar-benar dilarang ya, keluar nggak boleh katanya. Saya katanya salah satu penatua lah, ini saya tanya ya kan, Pak Paul, saya itu bukannya nggak mau ngepak Paul, tapi nggak boleh sama Dubes, sama Pak ini, sama kedutaan nggak boleh undang Pak Paul, kitanya nggak enak. Kitanya kan masih banyak urusan dengan kedutaan, katanya begitu ya. Tapi ini ya, ini kebetulan gereja-gereja ini gereja Indonesia, tetapi mereka kebanyakan sudah warga negara Belanda. Pengurusnya semua udah warga negara Belanda. Jadi mungkin mereka berani ya. Mungkin karena itu. Saya kaget tuh sampai hampir tidak percaya mereka mau support kita ya. Penginjilan di lapang mereka ikut turun ya. Kemarin sudah 5 orang ikut sama kita. 5 orang. Nah, besok itu katanya lebih banyak lagi. Aduh, hebat. Ngeri ya cara-caranya. Ya kalau yang sampai 1.000 mahasiswa tertipu ya memang susah juga. Kalau dibilang IQ bangsa kita ini di bawah 80 Pak Paul. Jadi udah mahasiswa, udah padahal levelnya kelas S1, kelas S2 begitu ya. Masih bisa tertipu, analisanya artinya kan nggak jalan ya. Sama aja seperti apologet yang analisa dan nalarnya nggak jalan itu saat dia punya pengetahuan saja ya sebagai teolog untuk berteologi ya, tetapi nggak jalan otaknya begitu nalarnya ya, sehingga gampang membidat-bidatkan. Nah ini sama seperti 1.000 mahasiswa ini, bahkan bukan hanya 1.000 mahasiswanya yang S1 S2 yang dia janjikan mau magang, dia pikirkan dapat gaji gede, mesti keluarin duit hampir 50 jutaan lebih itu kan, bayar uang admin, bayar berapa euro begitu ya. Nah, tapi nggak bisa menganalisa masa begitu. Nah, kalau saya mau pergi keluar negeri, perusahaan mana yang saya harus bekerja, apa sih persyaratannya di Jerman, berapa lama saya bisa tinggal, apakah saya jadi ilegal atau enggak, kan itu minimal basic begitu ya. Untuk kemampuan S1 lah minimal bisa, mungkin anak SMA aja bisa begitu menalar ya, cuman karena IQ bangsa kita 79 susah ya. Apalagi kalau dia masuk ke universitas-universitas, artinya itu kan dia kerjasama. Yang saya tahu aja universitas Universitas Jakarta siapa itu yang kata Profesor Komarudin aja. Ini sebentar namanya Jerman University ya. Jerman University itu ya, terkenal itu di sepanjang, namanya German University apa ya, bentar ya. Bukan Universitas Jakarta Pak, bentar itu ada Pak. Dulu karena yang mahasiswanya yang dari Jakarta itu, yang dari Indonesia itu di endorse juga sama universitasnya, sama rektornya. Nah, Jerman University Pak. Ya mungkin dijanjikan lah macam-macam, dia sambil kuliah bisa sambil magang kerja. Jadi banyak universitas seperti YAI pun juga kena, universitas Jakarta UNJ juga kena, Profesor Komarudinnya kan disamperin. UNJ Universitas Jakarta ya. Ya sama direktur itu yang para tersangka itu PT Sejahtera begitu kalau nggak salah tuh ya kan. Nah dia menawarkan, bahkan dia bikin semacam kayak letter of intent atau memorandum of understanding lah begitu, MOU. Dia mau kirim misalnya dari UNJ katanya 115 mahasiswa, 12 dulu lah kloter pertama. Tetapi kan kacau nih, rektornya aja bisa tertipu juga. Jadi maksudnya begitu gampangan, begitu mudahan ya, serampangan begitu. Jadi analisa nalarnya ya begitu serampangan ya, sama seperti yang suka bidat-bidatin
menarasikannya serampangan begitu loh Ya, ya dengan betul. ayat antikris itu. Makanya Cuman, nalarnya termasuklah apologet ini semua nih di bawah ini kayaknya nih cuman 80. itu ya tadi ya. Apa yang membuat mereka sedemikian mudahnya diadu domba ya? Ini kan gini, ini kan jelas orang Islam nih. Waktu ingat kejadiannya si ceker babi itu ya Pak. Dia tuh dengan mudahnya masuk ke dalam channel Islam, lalu sok-sokan membongkar rahasia kita di sini. Saya bilang, emang kan saya punya rahasia apa? Emang kita punya rahasia apa? Saya nggak punya rahasia apa. Ya bongkar saja. Ya kan? Makanya kenapa saya sampai sekarang diam? Ya Galarua belum merapat ke Islam. Begitu Galarua merapat ke Islam, kita bongkar habis hari ini saya bongkar sejam ini habis langsung Galarua. Ya kan mau bongkar-bongkaran sama saya nantang-nantang saya mau bongkar Pak Paul, saya mau bongkar Paul. Kita diam saja. Begitu kamu merapat, saya lagi nunggu begitu merapat ke Islam tak bongkar beneran. Udah bukan temen, tapi kita diam saja, nggak usah rese. Nah, cuman kenapa ya begitu mudahnya orang ini ya seperti si Rudi Yohanes, si siapa Amin Wijaya, ya nih. Terus kemarin ada yang namanya Malikil, Pak SK nggak tahu ya. Malikil itu dia menyerahkan data Saya ke orang Islam ke Suma katanya. tahu, saya udah bilang Malikil, Billy, semua Tahu ya, Pak. ya kelas. Aku bilang kamu nggak punya kapasitasmu logikanya cuma nalar SMA paling tinggi, saya bilang. Oh tahu ya Pak yang Malikin kasih data ke Suma itu ya? Saya sangat Tahu. kaget Oh loh. enggak, saya dengar aja kalau itu sih. Itu ngasih data Pak, ngasih data ke Suma si Malikil. Saya nggak tahu datanya orang Kristen siapa saja. Ya, jadi Kasih. kayak bentuk ini aja seolah-olah supaya hati-hati lo. Lu jangan sosok bidatin gue lu apa yang tungtung katanya. Hmm. Kalau lu bidat-bidatin gue, lu bisa-bisa gue bongkar nih data lu gue kasih ke Muslim. Kan kacau juga. Jadi Itu kan nggak akhirnya usah. Iya, iya, itu nggak karena usah. saling bidat membidatkan, akhirnya ya begitulah buahnya. Ya kan makanya Itu. saya bilang lebih bagus kita udah nggak ada ini, kita benar-benar penginjilan, artinya ya saya setuju seperti Pak Paul apa diakonia movement. Nah, justru itu Mm-mm. paling bagus berbuah. Hasilnya bisa dilihat banyak orang begitu loh, ya kan? Nah, diakonia movement kita kan baru membagikan makanan katakan kepada 1.000 2.000. Ya nanti kan bisa macam-macam bentuknya, bisa berupa pendidikan, bisa berupa pekerjaan, ya kan? Bisa berupa apa yang dulu tuh di Malang katakan apa memaksimalkan potensi di daerah-daerah begitu kan ya, jadi itu jauh lebih berkarya, jauh lebih real daripada cuma saling membidatkan, habis energi buat begitu malah jadi Iya loh. pemecah tubuh Kristus. Di kotak-kotakan kan bodoh. Nah, yang saya nggak habis pikir, kenapa mereka tega menyerahkan saudaranya sendiri? Itu loh. Ya itu gara-gara membidat-bidat. Ya kita membidatkan itu sudah memang buruk. Tambah ini mau menyerahkan ke orang Islam lagi. Kamu pikir orang yang menyerahkan ke orang Islam itu terus mau lolos begitu kan? Mereka pikir begitu Pak. Oh, biar Emang saya Yudas lolos. yang nyerahin Yesus, Pak Paul? Nah iya, akhirnya kan bunuh diri. Nah iya sama Pak si Paul tadi, Malik yang Pak Paul, nyerahkan. Kayak dulu Amin Wijaya mau nyerahin saya ke orang Islam. Ratia Pelo nyerahin saya ke orang Islam. Kalian pikir kalian lolos? Udah ada contohnya. Ratia Pelo menyerahkan saya ke orang Islam. Nggak taunya malah dia yang masuk penjara. Dengan cara yang sama yang diajarkan kepada orang Islam, dia kan ngajarin orang Islam bagaimana cara nangkap saya kan. Dengan cara yang sama dia masuk penjara loh, di penjara sama orang Islam. Dengan cara yang diajarkan sendiri. Kamu pikir kamu akan lolos? Ya kayak ya Pak, Malikil itu. Pak Paul tadi nyebut Owen Fang. Lupa nyebutin Supriyadi itu si botak dari Surabaya itu nyari alamannya Pak Paul tuh katanya. Oh iya katanya dia lawan saya. Dia pikir saya takut ya. Ya si botak Kamu kenapa Surabaya nggak itu. Supri aja ke sini hadap-hadapan sama saya ya? Gak ada Bilang, duit kali. kan dia punya teleponnya saya. Ya sudah kamu ke sini, kamu tak jemput di bandara kan begitu kan? Tiketnya dari mana? Dia gak ada duit. Punya, seperti Biadi orang punya duit. Jadi kalau kemampuannya sudah tidak ada Pak, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi untuk berargumen dengan berlogika narasi yang sehat dan bagus, yang kriteria orang-orang
ya boleh dikata lebih cerdas lah dan berwawasan, ya akhirnya cara-caranya ya begitu, cara-cara yang tidak cerdas, yang memalukan diri sendiri, merendahkan diri sendiri begitu. Enggak, Yang Iya. Kak, gini loh Pak SK. mereka bisa. Lu, Ya, iya lu mau jualan kecap ya lu jual kecap aja, tapi jangan jelekin kecap orang kan gitu. iya, Ya, Ya ya dan gini bikinlah loh Pak, produk kita yang ini bagus sesama ya orang kan. Kristen, kita ya. nggak usah saling memukul, gitu loh. Kita ini kan Ya, sama-sama umat Kristen. problemnya orang Kristen kan itu Pak, apa namanya, sesat menyesatkan. Oh ajaran itu sesat, ajaran ini sesat kan repot. Ya itu Makanya aja. saya bilang kalau udah saling statementnya saling bidat membidatkan, artinya ketidakmampuan berargumen dan meyakinkan orang. Tuh, Sehingga ya udah. cara-cara yang sudah putus asa ya sudah paling Cara-cara putus gampang ya asa, itu begitu. cara-cara orang putus asa. Ya kan Tetapi sama kayak orang di marketing jualan. Ada dua perusahaan katakan. Perusahaan satu sama-sama menampilkan produk yang sama lah katakan, ya kan. Tahu-tahu yang satu mungkin merasa laku. Nah, saat dia yang kurang laku itu nggak bisa beriklan, bermarketing dengan baik ya, sehingga selalu kalah jauh, tertinggal. Ya udah cara yang paling murah, paling gampangan, paling rendahan karena nggak bisa bersaing dan nggak punya narasi yang bagus ya untuk di marketingnya, untuk bisa dipercaya, kredibel di masyarakat, di segmen pasarnya, akhirnya ya sudah paling gampang ya yang negatif-negatif ditampilin. tapi kan Ya gini kan, Ya Pak, Pak SK, kalau marketing jelek-jelek ini mereka kan ada mereka untungnya Pak, tujuannya kan adalah motif ekonomi kalau marketing. Nah kalau Malik iya. ini dapat duitnya juga, dia tak lihat sawerannya juga nggak banyak si Malikil ya. Motifnya Gini, apa? gini, Motifnya gini apa loh kan Pak, itu kan? Pak SK. Mereka Ya, harus belajar dari orang Cina, dari orang Vietnam. Kalau satu orang Vietnam buka toko bakwan, apa toko bakso, teman lainnya Vietnam buka bakso sebelahnya. Itu iya, orang iya Cina kan juga mestinya gitu. begitu. Satu buka toko Arloji, Jadi tahu-tahu sentra sebelah sentra buka arloji ya, jadi malah rame ya. lagi, tambah rame, tapi Tambah rame. kompetisi dan tergantung kamu punya kompetisi, tapi jangan jelek-jelekin toko sebelah, sama-sama jual Iya, Arloji, kan gitu. makanya kalau udah putus asa narasinya Pak, ya begitu Pak. Orang-orang Cina, orang-orang Vietnam tuh di sini tuh jahat loh Pak. Kalau kompetisi Iya, bisnis itu jahat, iya, sengaja dibikin sebelah persis sebelah. Gimana sih? Satu jual Ya buah, itu buka Pak lagi toko Andi, buah di dulu sebelah. ada namanya Oh, debater namanya Valen. Valen ini dulu oh. katanya saya orang orang Yudaisme katanya kan. Ya, terus dia selalu nyerang Islam, ya kan? Nah, tapi dia mau Yudaisme, terus dia nyerang Tritunggal asalnya, sesat maki-maki ya. Lama-lama jadi Islam. Makanya saya kok curiga nih Sofiatul bom lama-lama jadi Islam juga ini nanti. Atau ternyata mereka memang memang bayaran orang Islam itu. Karena Itu mereka berbulu saling menyerang domba. sesama sendiri, iya. Kan terbukti nih di Lina Wijaya ini kan nyerang-nyerang Mikana, nggak taunya dia ternyata suruhannya Suma, ya kan? Kayak Amin Wijaya, Bara itu jangan-jangan penyusup juga, ya kan? Itu Pak Paul, tadi saya ada diskusi sama Pak Awe. Di Jerman itu ada program namanya Ausbildung. Itu Ausbildung. orang Indonesia banyak itu take advantage itu. Iya, Katanya dapat scholarship Ausbildung. Jadi itu semacam apa di SMK, bukan sekolah apa ya ini? Sekolah keterampilan gitu loh. iya Ausbildung Nah, itu kayak kayak akademi, Pak. iya, bukannya untuk rakyat Jerman. Nggak taunya mereka ngasih beasiswa juga ke Iya ke Indonesia Indonesia banyak. kasih. Siapapun orang tinggal di Jerman boleh ikut Ausbildung. Iya, jadi mereka take advantage itu orang-orang Indonesia. Nah, Dipikir free. Ya nggak tahu lagi yang 1.000 itu tujuannya apa. Tujuan agama atau apa motivasinya. Kita nggak tahu deh. makanya kan aku bilang Pak Paul, kalau ditanya orang Trinitas, orang Wanas, semua jelas bagannya itu mengatakan Father, Holy Spirit, and Son is God. Ya, jadi sama-sama ya mengatakan sama. Wanas dan Yehova itu mengatakan sama. adalah Yehova itu sendiri begitu ya, nggak ada yang menyangkal ya, artinya
mengakui begitu anak yang Yesus itu 33 tahun ya juga sebagai Yehova itu sendiri begitu ya, yang adalah roh ya. Tetapi yang 33 tahun ya memang itu kan hanya persepsi saja tingkatnya, tapi imannya itu ya sama, mengakui sebagai Yehova tapi dibidat-bidatin, ya kan tolol banget menurut aku. Ngabisin energi buat Bingung. di situ, bukan dia malah Iya, menghasilkan bingung. Ya, jiwa. sama juga Pak Eka, saksi Yehova juga sama. Iya, kalau Lina Wijaya saya lihat mungkin dia ya, kalau saya lihat sih kemampuannya cuman kayak anak SMA ya narasinya. Jadi mungkin dia iri ya kali sama si Mikana, Mana ya? yang dia lihat ya biasa-biasa juga tapi bisa roomnya itu 2.000 orang, bahkan dulu bisa 5.000 10.000 orang tuh. Apa suka ngelihat di si Mikana. Nah, Mikana bagus walaupun sederhana, simple, tetapi ya sudah, nggak perlu lagi perdebatan-perdebatan yang kayak gimana, dibiarkan yang muslim-muslim bertanya tentang iman Kristen, tentang Alkitab. Nah, itu justru bentuk penginjilan, malah lebih lebih efektif gitu loh dibanding yang model-model yang lain ya, saya lihat ya yang nggak karu-karuan gitu, malah lebih bagus begitu. Dan di situ nggak ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang ini, yang justru mencerminkan ada kasih di situ, ada mencerminkan di situ pengajaran, memberitakan kabar baik tentang Kristus, ya kan? Nggak ada begitu menjelek-jelekan agama yang lain dalam perdebatan itu, gitu kan? Jadi saya lihat berbeda, malah dibidat-bidatin kan, dablak yang ngebidat-bidatin padahal nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya, saya lihat nggak ada efektivitasnya, kan dodol. Itu aja, gampang orang ngelihat. Nah itu. Iri. Tapi Kalau kalau menurut saya iri ya Pak, iri kelompok ya kan. Yang satu mungkin merasa agak sepian, nah ini kenapa bisa lebih banyak? Ya udahlah, saling melihat serang. mualafnya 2022, kelihatannya memang disusupkan loh Pak. Kayak si Rasi itu kan, kok bisa bareng ya Rasi, Lina, kejadiannya nih kan? Kayak disusupkan ini kan, kayak sengaja disusupkan. Iya. Terus dan dia kayak memang menginvestigasi, waktu dia sempat kita kasih akses ke Damaris itu, kayak menginvestigasi begitu. Untung Bu Lianti waktu itu tahu ya, langsung di stop ya sama Bu Lianti itu. Ketahuan itu kan, dimarahin sama Bu Lianti tuh si Lina. Terus si Lina meletar kemana-mana, katanya Damaris ini adalah kristenisasi. Kasih Iya, tahu iya. ya, Kalau disusupin aku belum tahu ya, belum tahu. Jadi belum ini sampai nanti memang terbukti ya, benar-benar dia eh, apa jadi pengkhianat benar-benar begitu ya. Tetapi saya lihat intinya masih di situ, narasi-narasi bodoh lah kalau udah saling membidatkan, dan mungkin di situ ada keirian hati gitu. Yang satu rame, yang satu kurang rame, kurang laku begitu. Kalau saya lihat ada itu. tapi istri saya kan nggak kenal dia. Dia bisa tiba-tiba nyelonong ke istri saya, dimaki-maki loh istri saya sama Lina loh. Nah itu dablaknya itu. Nah, padahal istri saya nggak kenal Saya sama bilang, Lina. makanya saya bilang ini apa, logika nalar anak SMA sebenarnya ini Iya. belum pantas untuk berapologet tapi mau tampil begitu Kayaknya dia ya, dapat mungkin. nomor istri saya dari mana? Nah itu kan pertanyaan lagi, dapat nomor istri saya dari Iya, mana ya? Kan iya. ya kan dia bisa persis nomor istri saya. Ya, nah terus keduanya dia kan ngeblok saya. Nah terus dia telepon istri saya buat buat maki-maki istri saya, terus bilang saya minta dengan Pak Paul ngomong, saya mau ngomong sebentar, saya bilang nggak mau, nggak usah, nggak kenal. Nah, cuma istri saya kan terlalu baik, dia kan kalau apa-apa nggak sungkanan dia kan. Kalau saya mah apa-apa, kalau saya bilang enggak ya nggak urusan, nggak urusan perasaan, buang waktu soalnya, ngotorin hati kita, ngotorin pikiran kita, apalagi itu masih pagi kan. Dia bilang Iya. nggak usah lah, saya bilang nggak usah. Nah, saya tadinya berpikir kayak Pak SK, ini cuman orang ini sakit aja dia, pengen pengen apa namanya, pengen pengikut, pengen follower, nggak ada follower, nggak laku lah istilahnya kan, ini orang nggak laku lah. Tetapi terus dia ke Suma segala, oh ini penyusup ini. Apalagi dia terus bilang dia bongkar-bongkar pengurus kita, akan saya bongkar rahasia pengurus. Kita mah nggak ada rahasia. Dia bilang akan saya bongkar gitu ya. Sama kayak Kadarua akan saya bongkar. Dan saya pikir Saya masih sakit hati loh Pak Paul diserang Kalaruah. Padahal saya nggak ikut apa-apa.
Loh ini kalau ini Atau saya open begini itu karena gini ya, karena ada masalah penyusup-penyusup ini. Jadi ulang saya bongkar, saya bilang saya bongkar apa yang mau dibongkar. Saya jadi ingat Amin Wijaya sama si Alengso mau saya bongkar. Sampai kemarin ya si Alengso masih mau nggak sampai udahlah kamu udah bawa tanah, nggak usah lah nambah dosa lagi, tak bilang gitu ya. Baru dia rupanya udah nggak pernah nongol lagi di YouTube-nya kita bikin masalah ya. Saya bilang, kamu udah bau tanah, Alengso. Saya bilang gitu kan. Jangan bikin masalah. Saya bilangin begitu kan. Kalau mau masuk Zoom, tapi dia nggak berani ya. Dia tuh nggak berani loh. Saya telepon aja dia nggak berani ngangkat, diblokir sekarang. Jadi orang jelek-jelekin kita, terus saya tanya, kamu punya masalah apa? Nggak berani loh. Ya Amin Wijaya setiap kali dia ada di TikTok yang mana, tak samperin. Pasti dia minggir, langsung minggir. Ya, nggak berani. Nah sama ya, Lina Wijaya kan keblok saya. Ya kan? Nah, tapi dia tiba-tiba ngomel-ngomelin istri saya. Jadi dia pengen mau ngomel sama siapa? Dia istri saya yang diomelin. Nah, terus saya mulai curiga itu ada apa ini orang ya? Nah, terus jangan mau bongkar ini. Kamu tahu nggak rahasia ini? Saya kan tahu pengurus itu saya tidak pernah ketemu, tapi saya tahu kehidupan mereka semua. Loh, saya dapat penglihatan dari Jibril loh, mereka itu semua orang seperti apa. Saya bukan nggak tahu, bedanya di komunitas kita, kamu orang berdosa pun nggak masalah di sini. Yang penting mau bikin baik sama-sama. Kita nggak pernah menghakimi orang kita, orang udah baik, saya pun orang udah baik, kok sama-sama. Cuman kita pengen bikin bener, sama-sama. Ya nggak baik ya udah urusan pribadi kita yang nggak baik. Cuman kalau kita lagi sama-sama, yuk kita bikin baik sama-sama, kan gitu kan? Iya. Bongkar-bongkaran ini orang gila, ini orang pada sakit semua nih ya. Oh bongkar-bongkaran, kalau tak bongkar. Sirik sih Pak, kalau saya lihat sih sirik dia. Si Tapi Lina memang Wijaya itu kemakan ya, bidat-bidatin, dia berani bidat-bidatin, tapi begitu diuji teologianya nggak berani dia debat terbuka Pak. nggak berani. Dia Kalau nggak ada pernah yang debat orang kayaknya ya. tanyain dia begitu sebentar di-kick Dia dari nggak pernah debat, room-nya. nggak pernah debat Iya. ya Pak. Ya Nggak makanya pernah saya debat. bilang kayak si Bom-Bom juga ya, sama Malikil aja tuh mungkin di tempat Pak Paul yang netral, suruh debat aja berdua biar nunjukin tuh dua-duanya botol juga. Saling Bom. bidat-membidatin nih kan habis energi aja bodoh bukannya Iya, apa bukannya memberitakan membawa Injil jiwa. fokus ya. Nanti si Iya, bom-bom berkarya itu yang baptis benar orang, gitu. orangnya busuk semua yang dibaptis. Ternyata Iya, setting ada apa? karyanya yang Iya, jelas settingan begitu kan. semua. Iya. Aduh. Nah itu ya, saudara-saudara itu kadang-kadang gitu. Terus kamu diadu sama orang Islam, dikileni sama orang Islam. Terus si bom-bom nantang saya debat di roomnya orang Islam. Kan goblok ini bom-bom ini kan. Nantang saya debat di roomnya orang Islam. Anda bikin ini orang sakit jiwa nggak, saudara? Berarti kan Anda Bom-bom. dikileni kan sama orang Islam kan. Kayak jangkrik diadu domba sama orang Islam kan. Goblok kan. Iya, Bom-Bom Malikil ya kan kelihatan dari narasi aja Pak, suruh ngomong sejam aja mungkin dia bingung Pak mau ngomong, paling ngomong cuma 3 menit 5 Dan menit 10 muter-muter menit. balik lagi itu lagi maksa, Pak. Maksa yang dia Iya, mau, Pak. iya, wawasannya cetek ke Kita kasih situ-situ tahu ini aja salah, muter. yang kamu ngomong ini. Nanti dia kemana nih balik lagi ke situ lagi. Salah, kamu tadi sudah tak kasih tahu salah. Yang kamu ngomong Iya, itu. Ini tuh artinya iya. ini. Saya kan sekolah, kamu kan tidak sekolah. Kamu tak kasih tahu ini loh artinya yang benar. Iya. Ini balik lagi Ya, 3 mungkin kali dia balikin hafal itu. ayat-ayat, tetapi ya itu wawasannya cetek di situ-situ aja begitu. Jadi Bahwasanya muternya ya cetek. ayat-ayat aja, nggak ada wawasan dia politik, sosial, ekonomi. Nah itu Iya. keilmuannya terlalu sempit begitu. Makanya kalau udah sempit, kadang-kadang pikiran juga jadi sempit begitu, nggak bisa membuka diri. Ya itu sama aja kayak abad-abad kegelapan gereja dulu tuh ya, muter-muter bicaranya ayat demi ayat aja saling mendukung bidat membidatin ya nggak bisa melihat konteks yang lain yang lebih luas lagi ya makanya kan bule akhirnya bisa maju ya karena keluar dari agama ya kan karena agama kadang-kadang jadi membodohkan saling perang ayat gitu kan benar kata Lihatnya Pak Paul mau sampai kapan ya Oneness punya ayat Trinitas punya ayat tinggal mau 1000 yang ayat, mana Pak, ya dikeluarin, kan Pak. Mau nggak bisa berapa kalau diladeni sama mereka, mau berapa ribu ayat dikeluarin sama mereka. iya kan bodoh karya lah. Memang kan Tuhan Yesus sudah ajarin tuh bagus tuh Tuhan Yesus bilang ya. Dilihat dari buahnya ya.
udah saling bidat-membidatkan aja di situ udah nggak kelihatan ada kasihnya di situ. Pengampunannya ya kan. Kacau. Bentar nih. Ini ada yang bilang, kata Alengso paspor saya masih bermasalah. Kan sudah saya tunjukkan kemarin paspornya bolak-balik. Paspor saya tuh saya Nederland Koninkrijk. Aduh, ini orang-orang goblok. Itu ya orang-orang goblok-goblok pada keminter ya. Ya ini Pak Teddy dulu deh Pak Teddy nih.